Nabi radhiyallahu taala anhum. Bagaimana itu? Para sahabat itu saking dari senengnya, ya, dikatakan oleh para tabi'in, orang setelahnya, para sahabat itu berdoa 6 bulan, bukan hanya bulan Rajab, 6 bulan sebelum datang Ramadan, kanu yad'unallah sittata ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa, ya Allah sampaikan kepada bulan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya berdoa, ya Allah terimalah amalan ibadahku sepanjang bulan Ramadan. Walhasil doa sepanjang tahun berkaitan dengan bulan Ramadan, saking dari mulianya bulan Ramadan. Maka bagaimana para sahabat tidak bergembira seperti itu? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan 5 perkara yang belum pernah diberikan oleh Allah, diberikan kepada umat-umat yang lainnya di bulan Ramadan, ya. U'tiyat ummati fi syahr Ramadan khamsa hisalin lam yu'ta ummatun qablahum. Umatku di bulan Ramadan ini diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada umat manapun sebelumnya. Apa itu? Yang pertama, khulufu famis shaim atyab indallah min rihil misk. Bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa beda dengan bau mulutnya orang tidur, ya. Bau mulut karena berpuasa, karena tidak makan seharian, itu namanya khulufu famis shaim atyab indallah min rihil misk. Maka itu lebih wangi daripada minyak yang paling wangi, parfum yang paling wangi, yaitu minyak misik. Itu mungguhi Gusti Allah. Tapi lek mungguhi menungso, ya jenenge abab, mambu. Kenapa begitu? Memang disetel kayak begitu sama Allah. Supaya apa? Di bulan Ramadan orang tidak menghabiskan waktunya dengan jagongan. Mau ngati jagongan males, abab. Gak kerasan koncone jagongan. Akhirnya apa? Dia menjadi baca Quran. Ababe wong maca Quran, wong poso, atyab indallah mirrihil misk. Maka kalau panjenengan pas siang Ramadan ini abab, gak usah disikati babano. Apa? Ben gak rasan-rasan. Ngomong rasan-rasan gak pasti cedek-cedekan. Nah, itu sing dirasa, sing apa, sing dijak rasan-rasan akhirnya wegah. Ampune aku wegah cedek-cedek nang wong iku. Ampune iku lho, masyaallah aku meh semaput. Akhirnya gak sida rasan gitu. Nanti gak apa-apa mampu. Tapi di sisi Allah baunya lebih wangi daripada minyak misik. Ada seorang sahabat namanya Makhul radhiyallahu taala anhu. Dia menyebutkan bahwa di sorga nanti ada angin sepoi-sepoi, ada angin. Dan angin ini begitu wangi. Jadi anginnya itu mengandung parfum nanti di surga. Maka orang-orang kemudian mengatakan, Rabbana ma atyaba hadhir rih. Ya Allah, betapa wanginya bau angin yang semilir yang berhembus di surga ini. Maka kemudian dijawab oleh Allah kepada mereka, rihu afwahis shaimin atyab min hadiri. Kamu tahu nggak ababnya orang berpuasa, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi daripada hembusan angin di surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Sepanjang berpuasa orang itu akan didoakan oleh para malaikat agar diampuni dosa-dosanya sampai dia berbuka. Jadi poso, selama poso malaikat sing maca istighfar. Masuk sampean turu siang misalnya, nggak ngapa-ngapain, malaikat sing jalono sepuro. Maka luar biasa. Di awal bulan Ramadan Allah melihat hamba-hambanya, dan barang siapa yang dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat, maka Allah tidak akan mengadabnya nanti di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Allah menghiasi setiap hari di bulan Ramadan surga atau rumah yang akan ditempati oleh orang mukmin nanti di surga, dihiasi.
Cara manten iki wis disiapno kamar mantene iki wis dipasang dekore. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yushiku ibadiyas salihun an yulku anhumul mu'na wal adza wa yasiruna ilaihi. Hamba-hambaku yang saleh hampir-hampir atau dalam waktu yang dekat akan datang kepada surga itu, dan mereka akan hilang dari diri mereka kepenatan, kesakitan selama ada di dunia. Maka di dunia ini adalah tempatnya kita bekerja kepada Allah, beramal. Kapan istirahatnya orang mukmin? Kalau sudah mati, baru itu istirahat. Maka orang itu kalau di dunia itu harus istiqomah. Orang yang sudah mati baru istirahat. Kemudian selanjutnya yang keempat, wa tusaffadu fihi syayatin, setan-setan diborgol. Setan-setan diborgol. Lah kalau setan diborgol, pertanyaannya kok banyak maling-maling di bulan Ramadan ono jambret ya. Gini penjelasan Al-Imam Qurtubi, saya nukil dalam kitab Fathul Bari. Fa in qila kaifa nara syururul ma'asi waqi'atan fi Ramadan katsira. Falau sufida syayatin lam yaqa' dzalika. Apabila dipertanyakan bagaimana kejelekan dan maksiat itu terjadi di bulan Ramadan, bukankah kalau memang setan itu dibelenggu maka hal itu tidak akan terjadi? Maka beliau menjawab, yang pertama, bahwa kemampuan setan menggoda itu bisa berkurang. Maksud daripada setan diborgol itu karena orang yang digodain itu lagi berpuasa, maka setan akan menjadi lemah, khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Tentunya dengan memperhatikan syarat-syarat dan adab pada puasa. Jadi tidak hanya syukur menahan perut saja. Kalau orang yang hanya menahan perut saja, setannya masih leluasa. Kemudian yang kedua, boleh jadi yang diikat, yang diborgol itu hanya setan-setan yang al-maraddah, artinya pembangkang, geng-gengit tok nih, pemuka-pemukanya. Lek kerucuk-kerucuk ya si akeh berkeliaran nih. Kemudian yang ketiga, boleh jadi terjadinya keburukan itu bukan karena setan, tapi karena kebiasaan buruk manusia, karena nafsunya, karena hawa nafsunya, ataupun karena manusianya. Karena setan itu tidak hanya berupa jin, setan minal jinnati wan nas, ono setan rupa jin, ono setan rupa manusia. Lho kok ya iku setan nih. Ojo nyalahkan setan. Maka di bulan Ramadan jangan menyalahkan setan. Aku ngene iki gak poso ini gara-gara digodha setan. Oh, setane krungu. Wong iki aku difitnah. Wah, aku lagi diborgol di penjara. Jarene aku sing godha. Awas. Hari bulan Syawal orangnya kesetanan. Dicing deh setan. Kemudian yang kelima, wa yufaru lahum fi akhir lailatin, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan di akhir bulan itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah di akhir malam yang dimaksudkan adalah orang itu mendapat Lailatul Qadar?" Katakan Nabiullah, tidak. Oleh Lailatul Qadar namanya orang yang kerja di akhir bulan pasti gajian. Ya iku gajiane wong poso, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.